Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, shalom. Yang saya hormati Ibu Wulandari Dwi Utari dan teman-teman saya sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmatnya kita semua bisa mengikuti kelas secara daring. Saya juga terima kasih kepada Ibu Wulandari Dwi Utari yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tentang kawasan wisata Desa Adat Wairebo. Yang pertama ada kondisi umum kawasan wisata Desa Adat Wairebo. Letak secara administratif, Desa Adat Wairebo masuk dalam wilayah Desa Satarlenda, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Letak geografis terletak pada koordinat selatan 8 derajat 46 menit 09,9 detik dan timur 120 derajat 17 menit 02,3 detik. Berdasarkan letak geografisnya, Desa Wairebo berada pada kawasan hutan liar sehingga menjadi tempat perlindungan dari hewan buas. Ketinggian 1120 meter di atas permukaan laut, maka dari itu tidaklah heran jika kawasan wisata Desa Adat ini seringkali diselimuti awan tebal. Bahkan beberapa turis yang pernah melakukan perjalanan wisata ke Wairebo menyebut desa ini sebagai kampung di atas awan. Selanjutnya ada suhu udara. Suhu udara di Wairebo rata-rata 14 derajat sampai 27 derajat. Dan karena curah hujan yang tinggi pada pegunungan tempat Desa Adat Wairebo berada, sewaktu-waktu bisa hujan. Kondisi alam di Kampung Wairebo sangat sejuk, cenderung dingin karena terletak di tengah cekungan bukit yang dikelilingi oleh bentang alam berupa perbukitan. Daerah pegunungan yang berada pada ketinggian di atas 1000 meter ini memiliki iklim yang lebih basah, sehingga hutan yang berada di barat dari Flores ini tetap hijau selama setahun. Keanekaragaman hayati. Berdasarkan survei keanekaragaman hayati pada tahun 2013, ditemukan 42 jenis pohon yang menyusun ekosistem hutan ini. Di antaranya adalah pohon-pohon natu, ketang, maras, worok yang berada pada ruas ketinggian antara 761 meter di permukaan laut, di atas permukaan laut, sampai 1099 meter di atas permukaan laut, sedangkan di atas ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut dapat dijumpai pohon-pohon moak, pinus, dan rukus bersama jenis-jenis pohon khas pegunungan lainnya seperti kenti, rentigi, dan puing. Selanjutnya ada aksesibilitas. Dari Labuan Bajo bisa naik travel atau sewa kendaraan ke Ruteng. Ini akan memakan 3-4 jam perjalanan. Dari Ruteng naik ojek ke Desa Denge. Dari Denge ke pos 1 jalan kaki sekitar 45 menit. Dari pos 1 ke pos 2 memakan 2-3 jam perjalanan melewati perjalanan darat, yaitu jalan kaki. Dari pos 2 ke Desa Wairebo itu 1 jam, itu juga jalan kaki. Sesampainya di sana, Anda biasanya akan diajak untuk upacara adat terlebih dahulu. Saat hendak masuk rumah adat utama, kabarnya pengunjung akan dimintai Pauwae Lu'u sekitar 50.000 yang digunakan untuk meminta izin pada leluhur Wairebo, supaya pengunjung dilindungi selama ada di desa dan juga saat perjalanan pulang. Sejarah kawasan wisata alam Desa Adat Wairebo. Wairebo adalah kampung adat tradisional yang berlokasi di pedalaman Manggarai. Warga Wairebo sampai sekarang ini terus melestarikan alam dan budaya asli mereka yang sudah dibangun oleh para nenek moyang mereka. Nenek moyang orang Wairebo bernama Empo Maro. Empo Maro berasal dari Minangkabau, Sumatera. Dia dan keluarganya berlayar dari Sumatera dan tiba di Labuan Bajo, Flores. Mereka melanjutkan perjalanan mereka ke arah utara sampai mereka menemukan sebuah tempat yang bernama Waraloka. Berdasarkan cerita orang zaman dahulu, Empo Maro pindah dari satu desa ke desa lainnya, dimulai dari Waraloka, kemudian ke Mangapaang, kemudian pindah lagi ke Todo, Popo, Liho, Moho, Golo Pontondara, Golo Pando, Golo Damu, dan akhirnya menetap secara permanen di Wairebo, di mana mereka tinggal dan memiliki keturunan sampai sekarang.
Wairebo menjadi tempat terakhir yang dipilih oleh Empo Maro karena mimpinya memberitahunya kalau dia harus pindah ke tempat lain di timur. Keturunan-keturunan dari Empo Maro melanjutkan pelestarian kampung tradisional dan budaya mereka sampai sekarang, seperti yang tercermin oleh sebuah bahasa lokal, Neka Hamongkuni Agukalo, yang berarti Wairebo adalah tanah kelahiran, warisan, dan tanah air yang tidak akan pernah terlupakan. Ketika banyak orang memilih untuk tinggal di dataran yang lebih rendah dengan akses yang lebih gampang dan fasilitas penunjang yang lebih baik, warga Wairebo memilih untuk tetap tinggal di kampung mereka di pedalaman dan melestarikan budaya lokal mereka. Rumah adat orang Wairebo disebut Baruniang, meraih Award of Excellence, anugerah tertinggi dalam UNESCO Asia Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation pada tahun 2012. Rumah adat Baruniang meraih penghargaan dari UNESCO karena bangunan tersebut mencerminkan semangat penduduknya, ramah lingkungan, dan berkontribusi terhadap budaya dan sejarah lokal. Selanjutnya, Baruniang. Baruniang adalah keunikan di balik keistimewaan Kampung Wairebo. Baruniang adalah rumah tradisional dan memiliki arsitektur khas yang ditinggalkan oleh leluhur masyarakat Wairebo. Baru artinya rumah, sedangkan niang berarti tinggi dan bulat. Baruniang merupakan rumah yang dibangun dengan arsitektur yang berbeda dengan bangunan rumah pada umumnya karena berbentuk kerucut dan menjulang ke atas. Wilhelmus Rupun selaku wakil ketua LPBW mengungkapkan bahwa bentuk dari Baruniang ini memiliki makna yang sangat besar karena merupakan lambang perlindungan dan persatuan masyarakat Wairebo. Sedangkan lantai dari niang berbentuk bulat, yaitu melambangkan keharmonisan dan keadilan bagi semua warga yang tinggal di dalamnya. Baruniang telah dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Wairebo secara turun-temurun sejak ditinggalkan oleh leluhur yang telah berlangsung selama 19 generasi. Pengelola yang terlibat dalam desa adat Wairebo. Kondisi kampung adat terawat di bawah pengelolaan lembaga adat, dinas, dan Kementerian Pariwisata serta dikelola langsung oleh komunitas masyarakat lokal yang ternaung di bawah Lembaga Pelestarian Budaya Wairebo atau LPBW yang bertanggung jawab terhadap segala kegiatan pariwisata yang terjadi di Kampung Wairebo. Sarana dan prasarana yang tersedia di Wairebo saat ini sangat memadai, yaitu terdiri dari 2 rumah penginapan guest house yang tersedia. Fasilitas yang tersedia di dalam guest house tersebut adalah tempat tidur yang terdiri dari bentangan tikar di lantai, bantal, dan juga selimut tebal. Adapun beberapa sarana pendukung lain seperti tempat informasi pariwisata, Tourist Information Center disediakan dalam guest house. Untuk memperoleh oleh-oleh khas souvenir dari Wairebo, tersedia sebuah outlet kecil yang khusus menyediakan keperluan tersebut. Tetapi ketika berkunjung pada saat ada kegiatan adat istiadat, biasanya souvenir dipajang dengan cara digelantungkan. Jenis souvenir yang disediakan antara lain kain tenun seperti sarung, sangke, selendang, dan miniatur Baruniang serta kopi khas Wairebo yang dijual dengan harga terjangkau. Fasilitas pendukung lain yang ada di Wairebo adalah tersedianya tempat pelayanan kesehatan seperti puskesmas yang dilayani oleh seorang tenaga medis asal Wairebo sejak tahun 2013. Adapun sarana pendidikan seperti taman baca yang menyediakan bermacam-macam buku, baik itu buku pelajaran sekolah maupun pengetahuan umum yang disumbangkan oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat maupun oleh wisatawan. Sumber listrik yang ada di Wairebo sejak tahun 2005 menggunakan generator, kemudian pada tahun 2014 masyarakat mendapat sumbangan tambahan dari solar cell dengan memasangkan panel listrik tenaga surya. Sumber air yang diperoleh secara gratis karena berasal dari pegunungan sehingga sangat membantu masyarakat Wairebo dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi, memasak, maupun kebutuhan lain. Potensi sumber daya alam yang menjadi objek daya tarik wisata desa adat Wairebo. Keberadaan Wairebo yang berada di tengah-tengah pegunungan dan jauh dari keramaian serta kampung-kampung tetangga secara tidak langsung menjadikannya sebagai sebuah destinasi wisata berbasis ekowisata. Sesuai dengan pengertian ekowisata menurut Fennell dalam Arida 2019 yang menyatakan bahwa kegiatan ekowisata haruslah berbasis pada keaslian alam. Sebagai DTW berbasis ekowisata, wisatawan yang ingin mengunjungi Kampung Wairebo harus melakukan perjalanan selama 4 jam melalui jalan-jalan kecil di dalam hutan dan melewati pegunungan. Dalam perjalanan, wisatawan akan disuguhkan dengan keanekaragaman flora maupun fauna yang berada di sepanjang hutan menuju Kampung Wairebo.
Untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sebagai wujud dari upaya konservasi, maka terdapat aturan-aturan yang mengikat wisatawan dan harus ditaati. Apa saja aturan-aturan tersebut? Aturan-aturan tersebut sebagai berikut. Seperti dalam perjalanan menuju Kampung Wairebo, wisatawan diharuskan untuk menjaga kebersihan dengan membawa kembali plastik-plastik sampah keluar dari kawasan Wairebo. Wisatawan diharapkan menjaga ketenangan dan dilarang keras untuk berteriak atau mengeluarkan suara bising agar tidak mengganggu hewan-hewan yang berhabitat di hutan. Wisatawan dilarang merusak lingkungan dengan tidak memetik atau bahkan mencubit tumbuhan yang berada di kawasan hutan Kampung Wairebo. Sebagai wujud menghargai alam, limbah sisa makanan bagi wisatawan didaur ulang oleh masyarakat lokal yang digunakan sebagai makanan ternak. Sangat jarang ditemukan sampah-sampah plastik di Kampung Wairebo karena selain terdapat larangan keras untuk tidak membuang sampah di sembarangan tempat, untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minum wisatawan menggunakan hasil perkebunan masyarakat lokal seperti padi, sayur mayur, dan buah-buahan. Sedangkan konsep ekowisata menurut World Conservation Union WCU dalam ARIDA 2009 yang menyatakan bahwa kegiatan ekowisata merupakan perjalanan yang mengunjungi daerah yang masih asli, menghargai keindahan alam, dan mengedepankan konservasi yang sudah dijalankan di Kampung Wairebo. Wisatawan yang akan mengunjungi Kampung Wairebo melakukan perjalanan selama kurang lebih 4 jam dengan melewati hutan dan pegunungan dan diwajibkan membawa seorang pemandu lokal. Selama perjalanan, wisatawan akan dijelaskan mengenai keanekaragaman hayati yang terdapat di sepanjang hutan menuju Wairebo, seperti berbagai jenis flora dan fauna. Tujuannya adalah wisatawan mendapatkan pengetahuan baru tentang keanekaragaman tumbuhan dan hewan tersebut, sehingga muncullah sikap untuk menghargai alam. Terakhir, setibanya di kampung yang otentik ini, wisatawan dapat menyaksikan keunikan dan kemegahan ketujuh Mbak Runiang yang mengitari sebuah altar yang disebut Compang. Keberadaan Mbak Runiang semakin diperindah dengan pegunungan yang mengitari kampung ini. Sebelumnya memulai aktivitas di Kampung Wairebo, wisatawan harus memasuki rumah adat terlebih dahulu dan melaksanakan ritual adat serta diwajibkan menyumbangkan sejumlah uang kepada pengurus adat, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Ini sebagai bentuk dan tanda penghormatan kepada leluhur, sehingga wisatawan dapat diterima secara adat di Kampung Wairebo. Sejumlah uang yang diberikan tersebut digunakan untuk kegiatan konservasi. Berdasarkan penjabaran di atas, maka konsep ekowisata menurut Fennell dan World Conservation Union yang dapat disimpulkan sebagai sebuah perjalanan wisata yang mengunjungi suatu daya tarik yang masih asli, baik alam maupun budayanya, mengutamakan kegiatan konservasi dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal. Sebagian besar sudah sesuai dan dijalankan di Kampung Wairebo. Sekian presentasi dari saya mengenai Desa Adat Wairebo. Maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih atas perhatian dalam mendengarkan presentasi saya.